anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Sehingga kalau saudara bagaimana? La yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Tidak boleh dia menzalimi saudaranya, tidak boleh pula dia merendahkan saudaranya tersebut. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Dan siapapun yang menutupi kebutuhan saudaranya, maka Allah menutup kebutuhannya, Allah mencukupi kebutuhannya orang itu tersebut. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabati yaumil qiyamah. Dan siapapun yang memudahkan urusan, menyingkirkan kesulitan saudara muslimnya ketika hidup di dunia, maka di akhirat nanti pada hari kiamat Allah akan memudahkan urusannya, menyingkirkan kesulitan dari orang tersebut. Wa man satara musliman satarahu Allah yaumal qiyamah. Dan siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup aibnya kelak pada hari kiamat. Sebagai bentuk al-jaza'u min jinsil amal, balasan terkait dengan amalan yang dilakukan oleh seseorang. Allah berikan balasan yang terbaik untuk orang-orang yang melakukan kebaikan. Sehingga jemaah yang kami muliakan, terkait dengan hadis ini, pada ujung hadisnya Nabi SAW sebutkan, wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Dan siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup aibnya nanti pada hari kiamat. Tidak ada di antara kita sebagai manusia yang tidak punya aib. Seluruh kita pasti punya aib, pasti punya kesalahan. Dan tentunya kita ingin menutupi kesalahan tersebut. Kita meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita pun ingin agar orang lain tidak mengetahui kesalahan kita. Ini sebuah hal yang lumrah, wajar, dan hal yang termasuk fitrah manusia, agar aibnya ditutupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan ada orang-orang yang rela, ikhwati fiddin rahimani wa rahimah, tidak akan ada mereka yang rela aibnya disebarkan oleh orang lain. Maka ini sebuah kehormatan, sebuah kehormatan yang sampai-sampai Nabi SAW ketika menyebutkan tentang keharaman riba, dalam hadis riwayat Abu Daud, maka Nabi SAW katakan, inna min arbar riba al-istitalatu fi irdil muslimi bighairi haqqin. Sesungguhnya riba yang paling besar, di antara bentuk riba yang paling besar adalah merusak kehormatan seorang muslim tanpa hak. Merusak kehormatan seorang muslim tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat. Maka ini disebut arbar riba, riba yang paling buruk, menunjukkan akan besarnya dosa tersebut. Kalaulah dosa riba dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti berzina dengan ibu kandung sendiri, maka di sini merusak kehormatan seorang muslim lebih berat daripada itu, lebih berat daripada itu. Sehingga ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu kathiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuh
wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari dugaan-dugaan, prasangka, dhann. Inna ba'da dhanni ithmun. Karena sesungguhnya sebagian dari dhann, prasangka itu adalah dosa. Menunjukkan di sini memang tidak semua dugaan itu dosa. Tetapi ada dugaan yang bermuatan dosa. Ya, sehingga ada kelanjutannya, wala tajassasu. Ketika dhann tersebut diikuti nanti dengan apa? Tajassus, mencari-cari kesalahan. Dia berawal dari dugaan dulu. Ya, rasa-rasanya orang ini melakukan ini dan itu, rasa-rasanya, ya, disangka, dikira, lalu dia cari-cari. Nah, begini dijelaskan para ulama keterkaitan antara potongan ayat ini dengan kalimat atau kata setelahnya. Wala tajassasu, dan jangan kalian mencari-cari kesalahan, jangan kalian mengorek-ngorek kesalahan, aib orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, itu pun punya kelanjutan. Setelah dikorek-korek kesalahannya, orang akan berpotensi untuk membicarakan, akan dibicarakan di tempat orang lain, sehingga Allah mengharamkan itu yang disebut perbuatan ghibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebagian di antara kalian menghibahi, menggunjingi sebagian yang lain. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita. Apakah mau, apakah suka seorang di antara kalian memakan bangkai, memakan daging saudaranya yang telah mati? Fakarihtumuh, maka pasti kalian akan benci. Ya, diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ghibah seperti memakan bangkai saudaranya, maka pasti kalian akan benci. Ya. Tetapi ketika seseorang benci akan bangkai, namun tidak menunjukkan kebenciannya kepada ghibah, menunjukkan dia belum memahami ayat ini, belum meresapi dan mengamalkan ayat tersebut. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, beliau menyebutkan fadalla siyaqul ayah 'ala al-amri bi sawni 'irdil muslim ghayat as-siyanah litaqaddumin nahyi 'anil khawdi fihi bidhann. Ayat ini secara nasnya, secara kalimatnya menunjukkan bahwa perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kehormatan seorang muslim. Wajib untuk dijaga kehormatan mereka dengan penjagaan yang kuat. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang memasuki urusan yang sebenarnya itu bukan hak dia. Nah, perkara kesalahan seseorang itu hak Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuninya, hak Allah Subhanahu wa taala untuk menutupinya. Ketika pelakunya bertobat, ketika pelakunya menyadari akan kesalahan tersebut, maka jangan sampai seseorang merusak kehormatan saudaranya dengan diawali oleh persangkaan, oleh dugaan-dugaan, hanya sekedar dugaan. Rasanya ndak jurang rumahnya nyoba jalan bantuannya kok. Rasanya gak ganji aku. Diintip lah, bahasa kitanya Pak Kepo. Dikepoin, artinya dicari-cari. Ada apa ini? Ada apa? Dan seterusnya. Hanya berdasarkan praduga saja, dugaan-dugaan saja. Ya. Atau rasa-rasanya dia mencuri. Tak mungkin tiba-tiba dia tidak bekerja, tiba-tiba ada mobil
Tiba-tiba di rumahnya ada mobil baru. Ini sepertinya dia melakukan pesugihan, punya tuyul, sepertinya dia mencuri, sepertinya ini, dan itu seterusnya. Semakin banyak dugaan-dugaan. Jangan-jangan begini-begini, jangan-jangan begini dan begitu. Semakin banyak dugaan-dugaan, akhirnya dia apa? Tajassus. Akhirnya dia mencari-cari celah, mengintiplah atau mendengarkan ucapan dia secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi, ya, di balik dinding rumahnya dan seterusnya. Ini bagian dari tajassus yang dilarang dalam ayat ini. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhann." Jauhilah oleh kalian persangkaan, dugaan. Fa inna dhanna akdzabul hadits. Karena sesungguhnya dugaan itu adalah perkataan yang paling dusta. Perkataan yang paling dusta. Wala tahassasu wala tajassasu. Maka jangan seseorang bertahassus dan bertajassus. Jelaskan para ulama, ya, tahassus dan tajassus di antara mereka menyebutkan maknanya sama. Maknanya sama, dan sebagian ulama mengatakan seperti Ibnu Al-Anbari, dzikru tsani litakid. Penyebutan tajassus adalah penekanan untuk tahassus. Adapun sebagian yang lainnya menjelaskan kalau tahassus itu mencari kesalahan orang sendirian, dia lakukan itu. Adapun tajassus, dia mengutus orang lain untuk mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Itu tajassus. Kalau tahassus, dia yang sendiri yang mencarinya. Ini penjelasan di antara penjelasan para ulama. Maka jangan seseorang mencari-cari kesalahan orang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tahasadu, dan jangan kalian saling dengki. Wala tadabaru, dan jangan kalian saling berbuang muka, saling membelakangi. Wala tabaghadu, dan jangan kalian saling bermusuhan, saling marah-marahan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, akan tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan makna tahassus dan tajassus di sini adalah la tabhathu an uyubin nasi wa la tattabi'uha. Jangan kalian cari kesalahan manusia yang membuat kalian akan mengikuti dia, membuntuti dia. Ya, ini perbuatan tajassus dan tahassus biasanya diiringi dengan perbuatan membuntuti. Karena berawal dari sebuah kecurigaan. Kecurigaan yang tidak memiliki dasar. Sehingga lama-kelamaan dia akan membuntuti bertahun-tahun. Dicari-cari kesalahan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Siapa di antara kita yang tidak punya kesalahan? Pasti semua yang punya kesalahan. Bahkan disebutkan oleh seorang ulama, atau ini bagian dari pepatah Arab, man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Baqiya bila akhin. Siapa yang mencari saudara, mencari teman yang tidak memiliki aib, maka dia akan memiliki aib tanpa teman. Siapa yang mencari teman yang tidak punya aib, maka dia akan memiliki aib tanpa memiliki teman. Itu aja. Ya. Sehingga tidak mungkin seseorang itu mencari kawan yang tidak memiliki aib. Tidak mungkin. Ya. Kalaupun dia mencarinya, maka dia tidak akan memiliki kawan. Terlebih lagi jamaah yang kami muliakan, berkaitan dengan mencari guru. Mencari guru yang tidak punya aib sama sekali, efeknya apa? Dia tidak akan pernah memiliki guru sama sekali. Dia tidak akan pernah memiliki guru. Karena siapapun itu akan memiliki aib, akan memiliki kesalahan, baik kesalahan masa lalunya ataupun kesalahan hari-harian yang dia lakukan tanpa sengaja kah? Ya. Sehingga dalam hal ini ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala, mesti kita lihat, mesti kita mengenal bagaimana seorang ustadz misalnya, seorang guru yang mesti kita ambil ilmu dari mereka. Tentunya mesti kita bedakan mana ahlus sunnah yang sesekali melakukan kesalahan dan mana ahlul bid'ah yang sesekali melakukan kebenaran.
Ini mesti menjadi perhatian kita. Kalau ahlu sunnah, kita kenal akidahnya, manhajnya, tata cara dia beragama, tidak meremehkan dosa sama sekali. Kalaupun dia salah, diingatkan, dia akan mau rujuk. Itu ciri-ciri ahlu sunnah. Kalau dia salah, diingatkan, dia mau rujuk dari kesalahannya. Selama dia ditunjukkan dalil tentang kesalahannya dia akan rujuk. Oh, kalau begitu saya akan tinggalkan kesalahan ini, karena memang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini sifat ahlu sunnah wal jamaah. Beda dengan ahlul bid'ah. Sehari-harinya dia melakukan perbuatan bid'ah, mendakwahkan bid'ah, mengajak manusia untuk melakukan menyelisih Nabi SAW. Lalu seketika dia pernah mengucapkan kalimat yang benar sekali-kali. Maka tipikal yang seperti ini tidak boleh kita ikuti, dan tidak boleh kita mengambil ilmu dari mereka. Adapun tipikal yang pertama, kita tetap mengambil ilmu dari mereka. Dan ketika kita tahu kesalahan, maka ketika itu pula lah secepat mungkin kita minta klarifikasi. Kita tanyakan, ya Ustaz, antum mengatakan begini, apa tidak salah? Silakan, tidak ada masalah untuk ditanyakan demikian. Dan ketika ditunjukkan kesalahan berarti bertentangan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, sang ustadz ini kalau dia di atas akidah dan manhaj yang benar, dia akan rujuk. Dia tahu itu sebuah aib yang harus dia tutupi, sehingga mudah baginya untuk klarifikasi. Gampang bagi mereka bikin klarifikasi, melewat tulisankah atau video dan seterusnya. Sehingga jangan sampai kita justru bertajassus, mencari-cari kesalahan, mengorek-ngorek kesalahan. Ya, mengorek-ngorek, dikumpulkan nih video-video tahun sekian, dikumpulkan semua, dicek satu persatu, mana salahnya, mana salah, dikumpulkan, kemudian dikoleksi dan dijadikan untuk menghajar orangnya. Subhanallah, ini perbuatan yang sangat tercela, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini terjadi, ya, ketika seseorang mendapati aib, kesalahan dalam ucapan, dalam perbuatan seorang dai yang kita kenali akidah dan manhajnya selama ini baik-baik saja, tidak ada masalah. Sesekali dia melakukan kesalahan, namun ada orang yang tidak mau untuk menasihati, tetapi bersiap siaga untuk mengumpulkan data. Nanti suatu saat akan saya bom dia dengan kesalahan-kesalahan, dimunculkan, diviralkan. Ini terjadi, ikhwati fiddin rahimani. Bahkan ya, di wilayah kita Sumber ada orang seperti itu. Guru-guru kita dicari terus kesalahan, tapi tidak mau diajak bertemu, tidak mau diajak berjumpa. Ya, bahkan baru-baru ini guru kita datang dari daerah Jawa, selalu dicari-cari kesalahannya. Ya, disuruh, dipanggil, silahkan antum datang, beliau ada di sini, datang, tanyakan, nasihati, klarifikasi. Tidak mau. Tetapi berkicau di media sosial. Ini luar biasa. Berkicau di media sosial, dibeberkan aib sang ustaz. Ya, disindir dengan kalimat begini dan begitu. Setiap kali ada datangan dai-dai kibar dari luar, setiap itu pula kalimat-kalimatnya muncul. Ini orang yang sering bertajassus, dikumpulkan, dikoleksi, dikeluarkan lagi dan diviralkan. Disuruh untuk menemui sang ustaz, tidak berani. Ini muskilah, masalah. Ya. Diajak, ayo kita berdiskusi. Apa masalahnya? Apa kesalahannya? Ayo, ya, duduk bersama. Ya. Begitu seharusnya. Bukan malah mengumpul-ngumpulkan kesalahan, mencari-cari kesalahan, kemudian dibicarakan di majelis dia sendiri. Dibicarakan, disebutkan nama dai-nya. Ya, kemudian dilarang murid-muridnya untuk mengambil ilmu dari dai tersebut, padahal dia belum pernah bertabayun dengan kesalahan tersebut. Apalagi kesalahannya, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kesalahannya hanya berkaitan judul kajian.
hanya berkaitan dengan judul kajian. Ini dipermasalahkan besar. Tidak tahu apa yang akan dia jadikan hujjah kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas perilaku perbuatan orang-orang seperti ini. Subhanallah. Seharusnya kita seorang muslim, apalagi kita mengaku bertekad di atas manhaj aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salaf mana yang melakukan hal demikian? Yang menjadikan kesalahan seseorang sebagai data tabungan yang mereka sebut sebagai data investigasi yang kemudian akan dibeberkan di medsos. Salaf mana yang seperti ini? Kalau memang mendapati sebuah kesalahan, langsung kita nasihati, walaupun yang kita dapati tersebut adalah seorang dai melakukan kesalahan, nasihati sebagai bentuk tanasuh, tawasi bil haq, bukan malah membeberkan kemudian puas ketika melontarkan kalimat-kalimat tersebut. Akhir-akhir ini naudzubillah, subhanallah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah taala, tersebar ataupun tidak tersebar, namun akun-akun medsos yang bodong, yang palsu bertebaran untuk memfitnah guru-guru kita. Jamaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan pula oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, ini dinukilkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, al-muradu bi-dhanni huna at-tuhmatu allati la sababa laha, kaman yattahimu rajulan bil fahishah min ghairi an yadhhara alaihi ma yaqtadiha. Yang dimaksud dengan dhann, dugaan yang mengawali sebuah tajassus, biasanya persangkaan yang tidak ada sebab. Persangkaan yang tidak ada sebab, ya, hanya menduga-duga. Berarti di sini tidak ada qarinah, tidak ada indikator yang kuat bahwa ini salah. Tidak berdasarkan dalil, tidak pula berdasarkan uruf, hanya dugaan saja. La sababalaha, tidak ada sebabnya. Kaman yattahimu rajulan bil fahishah, seperti orang yang menuduh orang lain berbuat zina min ghairi an yadhhar alaihi ma yaqtadih. Dituduh orang lain berbuat zina padahal tidak ada indikasi apapun. Tidak ada indikasi apapun, langsung dituduh demikian. Walidzalik atafa alaihi qaul wala tajassasu. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah menjelaskan tentang larangan dugaan ini, Allah melanjutkan dengan wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan. Wadzalika anna syakhsa yaqa'u lahu khatirut tuhmah fayuridu an yatahaqqaq fayatajassas wa yabhath wa yastami' fanuhiya an dzalik. Hal demikian karena seseorang ketika muncul dalam benaknya sebuah tuduhan untuk orang lain, maka dia akan ingin memastikan, ya, mentahqiqnya, ingin memastikan kalau dia benar-benar seperti itu, supaya punya data untuk dibeberkan nantinya. Ya, dia akhirnya mencari-cari, mendengarkan atau menguping pembicaraan orang tersebut. Fanuhiya an dzalik, maka itu dilarang. Qala Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, beliau mengatakan, idza taraktum hadhil manhiyati kuntum ikhwana. Masyaallah, kalau kalian tinggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ini, sungguh kalian akan menjadi orang-orang yang betul-betul bersaudara, akan menjadi orang-orang yang betul-betul bersaudara. Sehingga orang yang bersaudara pasti akan menjaga saudaranya. Dia tidak ingin saudaranya dihina oleh orang lain. Tetapi justru yang terjadi kalau sebaliknya, wa mafhumu idza lam tatrukuha tasiru a'da'a. Ya, bisa dipahami kalau justru yang dilakukan larangan Allah ini, kalian pasti akan saling bermusuhan, bahkan membuat barisan-barisan permusuhan terhadap orang-orang yang tak suka dengan gurunya. Ya. Siapa yang tak suka dengan guru, maka ke sini kita kumpul, bikin barisan, hanya dengan alasan itu, tanpa sebab.
Kalaupun ada sebab, ayo jelaskan di mana letak kesalahan. Ayo kita bertabayun, saling berjumpa. Tetapi tidak pernah mau bertemu. Beraninya hanya melontarkan kalimat-kalimat kekejian di tempat orang-orang lain. Subhanallah. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara bentuk-bentuk permusuhan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita juga. Ketika kita mendapati sebuah kekeliruan, terkadang kita ingin mengetahui lebih lanjut kekeliruan itu, ingin sekali mengorek-ngoreknya. Nampak misalnya tetangga kita punya sesuatu, ingin sekali mengoreknya, ini dari mana, ya untuk apa, dan seterusnya, sehingga muncul dugaan-dugaan yang akhirnya membuat kita mencari-cari kesalahannya. Lalu kemudian kalau ada orang yang sedang bermasalah dengan tetangga kita, kita akan berikan dukungan kepada orang tersebut. Kenapa? Karena kita punya data. Ini aib-aib dia, ini aib datanya, dibeberkan. Subhanallah. Bagaimana kalau tidak terjadi bagaimana tidak akan terjadi permusuhan kalau begini yang dilakukan oleh orang-orang yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi isyaratun ila annakum abidullah fa haqqukum an tatawakhu bidzalik. Dan ayat ini sekaligus, jamaah yang kami muliakan, kata beliau, sebagai isyarat bahwa kalian itu sebenarnya adalah abidullah, hamba Allah. Sadarlah akan hakikat seorang hamba Allah, di mana tak pernah lepas dari yang namanya kesalahan, khata', banyak berbuat salah. Sehingga dengan demikian, fahaqqukum an tatawakhu bidzalik, hak kalian seharusnya adalah untuk saling bersaudara, untuk saling melindungi saudaranya. Maka sebuah perkataan yang bijak sekali dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala wala taghnanna bi kalimatin kharajat min akhikal muslim illa khaira. Jangan sesekali di antara kalian berprasangka, jangan sampai dia menduga kalimat-kalimat yang keluar dari saudara muslimnya kecuali hanya sebuah kebaikan, dugaan kebaikan saja. Apapun kalimat yang keluar dari lisan saudara muslimnya, maka dugalah itu sebuah kebaikan dulu. Berikan uzur dulu. Ya, jangan-jangan dia lupa, jangan-jangan dia terpeleset lidahnya, jangan-jangan dia keliru, jangan-jangan dia belum tahu, jangan-jangan dia sedang ada penyakit, sedang bermasalah kesehatannya, jangan-jangan dia mengucapkan kalimat itu tidak sengaja dan seterusnya. Ini uzurnya. Ya, maka dugalah kalimat tersebut baik dulu secara asalnya. Wa anta tajidu laha fil khairi muhmala, sehingga engkau seharusnya memberikan kemungkinan baik untuk kalimat yang dia keluarkan. Mungkin maksudnya begini, mungkin maksudnya begini, mungkin maksudnya begitu. Jangan dibawa kemungkinannya kepada keburukan-keburukan dulu. Dia salah sebut misalnya, ya, tanpa disadari, tanpa disengaja, salah mengucapkan sebuah kalimat. Apalagi guru-guru kita, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mereka tentu saja karena seringnya berceramah, seringnya mereka memberikan nasihat, yang namanya kalimat-kalimat itu tidak mungkin seluruhnya bisa mereka kuasai. Kecil orang awak, banyak kecil, banyak sasek. Itu lumrah, ikhwati fiddin rahimani. Maka kalimat tersebut bawakan dulu kepada kemungkinan begini yang terbaiknya. Berikan kepada kemungkinan baiknya dulu. Mungkin ini yang dimaksud, mungkin ini yang dimaksud, mungkin ini yang dimaksud. Ya, arahkan kepada kebaikan. Jangan justru kita bawakan setiap kalimat yang diucapkan, yang dituliskan, justru dibawakan kepada keburukan. Ada kalimat yang Masya Allah isinya bagus sekali, mengajak bersaudara, justru yang lain ini tersinggung. Jangan-jangan nih Ustaz ini menghina saya, jangan-jangan tulisannya untuk saya, ya, menyindir saya. Padahal diberikan kalimat, tulisan-tulisan yang berisi nasihat tanpa ada niat untuk menyindir,
Lalu ternyata orang-orang yang membacanya, orang-orang yang mendengarnya justru membawakan kepada keburukan. Subhanallah. Terkadang ya, niat yang buruk untuk menuntut ilmu, untuk mendengarkan kajian, untuk membaca tulisan, tentunya ini tidak akan membawakan keberkahan kepada orang yang mendapatinya. Jemaah yang dimuliakan, jelaskan para ulama, apa yang kamu cari itu yang kamu dapat. Kalau kita sengaja untuk mencari-cari kesalahan, maka kesalahan itulah yang kita dapat, itulah yang kita konsumsi setiap harinya. Sehingga banyak sekali perkataan-perkataan para ulama yang akhirnya disalahpahami. Dikira ini untuk menyindir, dikira ini untuk menyalah-nyalahkan pribadi seseorang, padahal tidak menyebut nama di situ. Subhanallah. Ini dari zon yang dimunculkan tadi. Kemudian bertajassus. Subhanallah. Bertajassus. Kalau sekarang, Bang, tajassus ini bisa dilakukan lewat medsos. Di scroll statusnya ke bawah terus. Mana kesalahan, ini nanti akan dinaikkan. Tapi tidak pernah menasihati secara langsung. Ayo japri. Ya, beri pesan pribadi, PM ke orangnya itu. Akhi, ini keliru kesalahannya. Ini salah. Silakan, itu lebih baik, lebih mulia daripada kita screenshot kemudian kita sebarkan ke tempat lain. Ya, ini diantara hal yang terjadi, ikhwati fiddin. Sangat mudah ternyata, subhanallah, sangat mudah ternyata melakukan dosa di saat sekarang. Nampak sebuah kesalahan Ustaz Fulan, langsung di screenshot, diambil, di capture, kemudian dibeberkan di tempat lain. Akhirnya setelah dibeberkan, akun pertama yang membeberkan ini tutup, menghilang. Namun aib sudah tersebar kemana-mana. Subhanallah, subhanallah. Baru saja terjadi, jemaah yang dimuliakan. Ya, dan ini selalu terjadi, sering dari dulu. Mau yang kasus-kasus lama atau yang terbaru, tetap terjadi hal-hal demikian. Ya. Walaupun ini dilakukan oleh akun-akun bodong, oleh akun-akun yang tidak bertanggung jawab, yang sebenarnya mereka tidak akan berani menampakkan siapa diri mereka. Namun tentunya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Allah pasti akan membalasnya. Allah akan membalasnya. Itu sebagai bentuk kehati-hatian yang mesti kita sadari, jemaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kalau orang-orang seperti ini ya menyelisih perkataan Umar bin Khattab tadi, ya, di mana kalau dia mendengar setiap perkataan orang lain, dia akan membawakan kepada kemungkinan terburuk. Dibawa kepada kemungkinan terburuk. Lihat tuh, Ustaz itu nyindir si fulan, Ustaz nyindir si fulan, Ustaz mengatakan si fulan. Padahal jemaah yang kami muliakan, ini nasihat untuk seluruhnya. Nasihat untuk seluruhnya tanpa ya mengecilkan, tanpa menyudutkan siapapun. Sehingga ambillah sebagai nasihat. Jemaah yang kami muliakan, bawakan kepada kemungkinan-kemungkinan terbaiknya. Qala Abu Abdullah Ibnu Majah, haddatsana Abdullah bin Umar, qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatufu bil Ka'bah wa yaqulu ma atyabak wa atyab rihak wa ma a'zamak wa a'zama hurmatuk walladhi nafsi Muhammad والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه وأن يظن به إلا خير. طيب, kita adzan dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Suatu ketika dijelaskan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bertawaf di Ka'bah. Maka sembari beliau mengatakan, ma atyab, betapa mulianya engkau, betapa baiknya engkau, dan betapa wanginya aramamu wahai Ka'bah. Betapa mulia dan betapa tingginya kehormatanmu. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, demi Allah, la hurmatul mu'min a'zamu indallahi hurmatan minka. Demi Allah, kehormatan seorang mukmin jauh lebih mulia daripada kehormatan engkau wahai Ka'bah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
baik hartanya ataupun darahnya, wa an yadhanna bihi khaira wa an la yadhanna bihi illa khaira. Dan seseorang tidak boleh berprasangka apapun kepada saudara muslimnya kecuali hanya persangkaan baik saja. Tidak boleh berprasangka apapun kecuali persangkaan yang baik. Ini di dalam tafsir Ibnu Katsir. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga langkah kita ketika menghadapi dan mendapati kesalahan saudara kita, pertama adalah membawakan kesalahan tersebut kepada kemungkinan baik. Artinya memberikan uzur. Kedua, kita kalau sering melihatnya, mendapatinya, maka nasihati. Nasihati supaya dia tidak mengulangi kesalahan tersebut. Bisa memberi nasihat dengan langsung kita datangi, berbicara. Kalau tidak berani, ayo berkirim pesan, berkirim surat. Ya, kalau sekarang alhamdulillah dengan WA bisa kita kirim. Ya, pesan pribadi melalui messenger Facebook bisa kita kirim. Alhamdulillah. Ya Masya Allah. Ya, di antara guru-guru kita, ya, kadang kalau kita nulis status ada kesalahan, mereka subhanallah tidak berkomentar di bawah, tidak. Tapi justru jabri, ini subhanallah, mengingatkan kita lewat messenger. Akhi, ini salah, ini keliru, yang benarnya begini, makna yang benar ini. Masya Allah. Ya, di antara ustaz-ustaz yang pernah menasihati kita, mendapati ya pesan pribadi dari mereka, di antaranya ada Ustaz Aris Munandar, ya, ada ustaz-ustaz yang lain banyak sekali. Ya, mereka Masya Allah dengan ketawaduan mereka luar biasa, jemaah yang kami muliakan. Sehingga dengan cara seperti ini orang lebih nyaman ketimbang langsung menjudge, langsung memberikan komentar pedas di mananya di kolom komentar. Yang akhirnya apa? Orang tentu berat untuk malu. Berat untuk malu. Yang tadinya dia salah, dia akan membela diri. Dia akan cari pembenaran. Sehingga gagal kita di dalam mengingatkan kesalahannya. Kecuali hanya segelintir orang yang kuat mentalnya, yang siap menerima itu beda lagi. Tapi secara adabnya memang diantaranya kita yang sembunyikan aibnya dan tidak kita jadikan sebagai serangan, tetapi justru perbaikan untuk orang tersebut. Pernah suatu ketika diceritakan oleh Zaid bin Wahab rahimahullah ta'ala, ada orang yang dibawa menuju Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum. Dikatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, lihat orang ini, ada tetesan sepertinya di jenggotnya itu tetesan khamar. Nah, ini baru sebatas apa? Sepertinya. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala mengatakan, inna qad nuhina 'anit tajassus walakin in yadhhar lana minhu syai'un na'khudhu minhu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum, sesungguhnya kita dilarang oleh syariat Islam ini untuk bertajassus, mencari-cari kesalahan. Maka ya, kalaupun itu benar, berarti akan kita hukum, kalau benar akan kita hukum. Tetapi mencari-cari kesalahan yang berawal dari dugaan-dugaan saja, maka ini terlarang. Pastikan dulu, ya, bertabayun dulu. Jangan-jangan itu dari mana? Apakah betul itu khamar atau tidak? Jangan-jangan dia hanya pakai botolnya saja karena tidak ada gelas dan seterusnya. Tidak ada pilihan yang lain kecuali hanya itu dan seterusnya. Banyak kemungkinan yang lain yang bisa jadi itu bukan khamar. Kalaupun iya itu khamar, maka kita hukum. Menunjukkan kita pun tidak membiarkan kesalahan, jemaah. Kita tidak biarkan kalau ada kekeliruan, penyimpangan, kesalahan, memang tidak kita biarkan. Tetapi mesti dengan cara yang baik untuk kita merubah kesalahan tersebut. Kemudian jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di antara ancaman Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang orang-orang yang memiliki sifat tajassus, suka mencari-cari kesalahan, mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Pertama datang dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
wa man istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun aw yafirruna minhu subba fi udhunihi al-anuk yaumal qiyamah. Siapa yang menguping atau mendengar perkataan suatu kaum, pembicaraan rahasia suatu kaum, ya, padahal mereka tidak suka untuk didengar pembicaraan mereka, tapi kita nguping. Mereka tidak suka didengar pembicaraan mereka. Au yafirruna minhu, atau mereka itu justru menghindar kalau ada orang yang nguping. Maka pelaku ini, orang yang suka mencari atau mendengarkan perkataan rahasia orang lain, subba fi udhunihi al-anuk yaumal qiyamah, maka nanti di hari kiamat akan dituangkan cairan tembaga di telinga mereka. Ya, dia orang yang bertajasus, dia mencari-cari kesalahan orang lain dengan menguping, mendengar ucapan-ucapan mereka di balik dinding rumah mereka ataupun melalui sadap telepon, ya, disadap pembicaraan mereka ataupun chattingan mereka, ya, kemudian dibeberkan dan seterusnya untuk mencari-cari kesalahan. Maka di hari kiamat akan dituangkan cairan tembaga di telinga mereka. Hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, la tu'dzul muslimina, Nabi SAW katakan, jangan kalian menyakiti orang-orang Islam, wala tu'ayyiruhum, dan jangan kalian menghina mereka, wala tattabi'u awratihim, dan janganlah kalian mencari-cari aurat, kesalahan-kesalahan mereka. Fa innahu man tatabba'a awrata akhihi al-muslim tatabba'ahu Allahu awratah. Karena sesungguhnya siapa yang mencari-cari aib saudara muslimnya, Allah akan membongkar aibnya pula. Allah akan mengikuti aibnya. Wa man tatabba'a Allahu awratahu yafdahu walau fi jawfi rahlihi, dan siapa yang telah dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala aibnya, maka aib tersebut akan terbongkar dimanapun orang tersebut berada. Walaupun dia berada di dalam rumahnya bersembunyi, maka aibnya akan tetap tersebar dengan sebab ulah perbuatan dia yang suka mencari-cari dan membeberkan aib orang lain. Kemudian juga dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Lau anna imra'an ittala 'alaika bighairi idhnin fakhadhaftahu bi'asatin fafaqata 'ainahu lam yakun 'alaika junah." Kalau sekiranya, kata Nabi SAW, ada orang yang mengintip kamu, ada orang yang mengintip, kemudian kamu lemparkan kerikil ataupun batu ke arah dia sampai walaupun kamu berhasil mencongkel matanya, maka tidak ada dosa bagimu. Subhanallah, ya, enggak bisa dituntut. Orang yang diintip lalu dia mencongkel mata orang yang mengintip, maka dalam Islam tidak bisa dituntut. Ini sebagai balasan baginya, ya. Karena ini aurat manusia. Kenapa dia diintip? Ya, dia di rumah dia sudah dalam keadaan tertutup, kemudian ada sedikit celah, ada lubang, lalu mengintip. Maka kalaupun matanya rusak gara-gara perlakuan orang yang diintip, ditusukkah dari dalam, ini tidak akan bisa disalahkan orang yang menusuknya, merusak matanya. Ini sebagai balasan bagi pelakunya. Ini menunjukkan jemaah yang kami muliakan, mencintai Allah Subhanahu wa taala, betapa terjaganya kemuliaan, kehormatan seorang muslim, yang tentunya seseorang tidak boleh untuk melukai, mencederai kewibawaan ataupun kehormatan seorang muslim lainnya. Adapun jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, rincian lagi dalam pembahasan ini berkaitan dengan ada tajassus yang dibolehkan. Ada, ya, perilaku atau mencari kesalahan yang dibolehkan. Wa yustathna minan nahyi anit tajassus ma law ta'ayyana tariqan ila inqadhi nafsin minal, mencari-cari kesalahan orang lain yang merupakan bagian dari dosa besar yang tentunya diharamkan di dalam Islam dan mendapatkan ancaman-ancaman yang berat dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan mencari tahu pribadi seseorang ikhwan karena niat akan menazarkan dia dengan saudari dekat kami, sehingga kami pun sampai mengetahui baik atau buruk ikhwan tersebut dan menyampaikan kepada saudari kami. Apakah ini tak masalah? Syukran, jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Ya, tentunya dalam hal ini insyaallah termasuk ke dalam syarat atau memenuhi syarat bolehnya tajassus, yaitu adanya islah, adanya perbaikan dan kebaikan yang dituju. Ya, bukan untuk membeberkan aibnya, tidak, tetapi untuk mencari tahu bagaimana keadaan sebenarnya dari seorang yang akan menjadi misalnya calon suami untuk adik kita ataupun untuk anak kita dan seterusnya. Maka ini dibolehkan. Ya, sebagaimana juga seseorang yang dibolehkan Nabi SAW untuk nazar secara sembunyi-sembunyi. Ya, dia melihat karakteristik seorang akhwat ini secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh yang dinazar, ya, dalam melihat aib-aib mereka. Ya, sehingga ini dibolehkan, ya, dengan maksud betul-betul niatnya adalah untuk islah, niatnya untuk supaya tahu bagaimana karakteristik ikhwan ini secara nyata sehingga cocok untuk disandingkan dengan orang yang akan kita jodohkan tersebut. Ya, bisa juga jemaah yang kami muliakan dengan melihat akun Facebooknya, postingan-postingan. Alhamdulillah sekarang juga bisa dideteksi ini orang manhajnya bagaimana, akidahnya seperti apa, itu bisa terlihat juga dari tulisan-tulisan mereka, apa yang mereka share, apa yang mereka tulis, video-videonya dari siapa dan seterusnya. Ini sebuah indikasi-indikasi yang dibolehkan, bukan dalam rangka tajassus yang diharamkan, tetapi justru untuk membawa islah sebagaimana yang tadi dijelaskan para ulama. Barakallahu fikum. Allahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, ana sering juga membagikan info kajian, video kajian, live kajian di media sosial. Kemudian disebutlah ana sebagai Wahabi. Kemudian ana memutus pertemanan dengan orang itu. Apakah dengan hal itu ana melakukan sebuah bentuk memutus ukhuwah? Tidak jemaah, ya. Memutus pertemanan di dalam media sosial itu bukan berarti memutuskan hubungan ukhuwah atau silaturahim, tidak ada hubungannya. Baik, ya. Ini bukan sebagai indikasi bahwa seseorang itu telah merusak ukhuwah, tidak. Apalagi dalam keadaan dia sering membuat tersakiti hatinya, tersakiti dirinya, tidak nyaman dengan komentar-komentar miring dari orang-orang yang menyakitinya di media sosial, yang selalu mengajak ribut dan seterusnya. Maka sebaiknya memang orang-orang seperti ini diblokir saja. Ya, malah jangan sampai kita terganggu dengan sikap-sikap seseorang yang tidak nyaman, yang tidak membawa kebaikan, justru akan mengeraskan hati kita. Apalagi senantiasa mengajak debat sana sini, setiap permasalahan dia debat, setiap status dia kita munculkan dia debat lagi. Sudah, orang-orang seperti ini tinggalkan saja, kita hapus pertemanan, kita blokir. Ya, ini justru akan merusak hati kita, ya, merusak kemudian keinginan dan niat kita. Ya. Kalau hati kita rusak itu bisa dua, Pak. Bisa pertama kita merasakan hal yang tidak nyaman terus, atau yang kedua kita akan berusaha mencari ridho manusia. Ya, sekarang bikin status gimana disukai orang sajalah, tidak mau lagi dakwah, tidak mau lagi men-share video-video kajian, takut nanti dibilang Wahabi. Akan mudah kita akannya bertanazul, ya. Tidak mau lagi untuk menyampaikan al-haq, takut dicela. Ya. Ini akibat kita berteman dengan orang-orang seperti ini. Maka lingkungan itu akan mempengaruhi, sebagaimana Nabi SAW katakan, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu bisa agamanya tergantung kepada agama kawannya. Ya. Sehingga kawan-kawannya di Facebook itu bisa menjadi kawan dekatkah, atau kawan hanya sebatas kawan, ya, sebatas di media sosial. Tapi bisa jadi itu membentuk lingkungan, itu membentuk karakter, ya, lingkungan yang membentuk karakternya dia. Bagaimana akhirnya dia akan memposting sesuatu yang disukai saja demi mengharapkan like atau share
atau pujian dari orang-orang. Maka sebaiknya orang-orang seperti ini memang ya kita tinggalkan saja. Allahu a'lam. Dan ini bukan termasuk memutuskan ukhuwah. Ada juga orang yang ana putus pertemanan dengannya karena sering men-share kajian-kajian bid'ah demi menghindari persangka kepadanya. Apakah ini boleh? Naam, tafadhal. Ya, kita tentu menjauhi segala macam bentuk syubhat, kerancuan dalam berfikir. Ya, mungkin di awalnya kita melihat, kita tahu ini bid'ah ini ya syirik ini menyimpang ini sesat ini. Nah, di awalnya kita paham. Tapi kalau lama-lama sering sekali kita lihat itu, sering sekali muncul was-was, syubhat dalam diri kita. Kayaknya betul juga, ada juga benarnya. Ya, ini perkataan ada benarnya juga, muncul seperti itu. Maka disebut para ulama, ya, fa innal quluba dha'ifah wal syubhatu qattafah. Karena sesungguhnya hati seseorang itu lemah, adapun syubhat itu senantiasa menyambar-nyambar. Ya. Maka di sini jemaah yang kami muliakan, sekelas Imam Ahmad bin Hanbal saja rahimahullah taala, ketika beliau didatangi oleh ya seseorang yang mengaku telah taubat dari akidah sesatnya, dari akidah kesesatannya, dan kalau nggak salah namanya Al-Qarabisi, Allahu a'lam, ya, didatangi, maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah tetap menghindar. Walaupun orang ini mengaku hijrah baru taubat, tetap menghindar agar tidak banyak mendengar pembicaraan orang ini. Khawatir masuk syubhat, pemikiran buruk, ya, ilmu kalam, mantik, filsafat ke dalam telinga beliau. Maka beliau senantiasa tutup telinga. Ini dalam riwayat-riwayatnya. Ya. Sehingga beliau tidak mau dekat-dekat dengan orang-orang seperti ini. Kalaupun orang ini akan mendekat, beliaulah yang memberi nasihat, bukan beliau mendengarkan. Nah, begitu diantara kehati-hatian para ulama. Lalu bagaimana kita? Bagaimana perbandingan kita dengan Imam Ahmad bin Hanbal? Apakah kita akan coba-coba? Ya, cobalah dengar kajian mereka, Ya. Ya, akhirnya kita lama-lama akan terjerumus kepada ini. Banyak ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah taala. Jangankan kita, seorang dai dan banyak beberapa orang dai internasional ataupun nasional yang tadinya kita kenal kekokohan mereka di atas akidah, di atas manhaj, tetapi gara-gara lingkungan sering mendengarkan omongan orang-orang, akhirnya hari ini berbalik arah jauh sekali jemaah, berbalik arah. Ya, bahkan ada yang sudah sampai ya menduduki meja-meja besar, ya, tempat-tempat tinggi di dalam parlemen, di dalam partai politik di sebuah daerah. Kalau kita kenal dulu, masya Allah, beliau seorang syekh luar biasa. Ya, namanya luar biasa. Bahkan kalau tidak salah ini pernah ke Indonesia. Tapi hari ini, subhanallah, ya, berkutik dengan orang-orang politik. Subhanallah. Ini sebuah lingkungan, ya, ini sebuah pengaruh dari lingkungan. As-sahibu sahib. Kawan itu akan menarik. Begitu juga halnya kita berkawan, berteman di media sosial, dia sering melontarkan tulisan-tulisan begini, dia sering membagikan video-video ya tentang kemungkaran, kita sering melihatnya. As-sahibu sahib, teman itu akan bisa menarik. Ya, wallahu a'lam. Mohon nasihatnya agar jauh dari prasangka-prasangka di dalam rumah tangga, serta bagaimana cara agar aib dalam rumah tangga tidak tersebar keluar, dan jika terpaksa kepada siapa harusnya seseorang bisa menceritakan keadaan rumah tangganya. Barakallahu fikum. Jamaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam perusahaan saja ada namanya sekretaris. Ya, dari kata-kata secret, rahasia. Sekretaris ini memegang rahasia perusahaan. Ini dalam urusan bisnis. Apalagi dalam urusan rumah tangga. Tentu lebih harus dijaga tentang kerahasiaannya. Apa yang terjadi dalam rumah tangga harus ditutup kerahasiaannya. Maka tidak boleh seseorang suami ataupun istri membeberkan apa yang terjadi di tengah keluarganya,
Sehingga jemaah yang kami muliakan, kalaupun terjadi permasalahan di dalam rumah tangga, jangan buru-buru dibawa keluar dulu. Jangan buru-buru dibawa keluar dulu. Ya, bahkan seorang suami ketika mendapati nusuz seorang istrinya, pembangkangan dari seorang istrinya, in khiftum nusuzahunna fa'idhuhunna. Yang pertama apa? Fa'idhuhunna. Nasihati mereka dulu. Nah, kemudian fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji'. Ya, barulah kemudian kalau itu tidak bisa, baru fadribuhunna. Ini tiga tahapan. Yang pertama adalah menasihati, ya, dan seorang istri pun berhak menasihati suaminya. Ya, nasihat tahapan pertama. Kemudian ahjuruhunna fil madhaji', pisah ranjang dulu. Baik, artinya tidak tidur bareng, tetapi ya memisahkan diri di kamar lain atau di rumah yang lain dan seterusnya. Ini diantara ya cara dalam menasihati seorang istri yang berbuat nusus. Belum dibawa keluar, belum. Kalaupun belum berubah, udah berkali-kali dinasihati, udah berkali-kali dipisah ranjangkan, udah berkali-kali ya ini dilakukan, fadribuhunna, maka baru boleh memukul. Itu pun tidak boleh dibawa keluar. Nah, tetapi kalaupun ingin diceritakan keluar, tidak ada jalan keluar setelah tiga tahapan ini, maka tahapannya adalah ayat dalam berikutnya, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Cari juru damai, seorang hakim. Yang dimaksud di sini hakim adalah juru damai dari keluarga, satu dari pihak laki-laki, satu dari pihak perempuan. Ceritakan ya kepada juru damai apa masalahnya, apa yang terjadi dalam rumah tangga itu, apa aib-aib suami yang tampak oleh istri, apa aib-aib istri yang tampak oleh suami. Ceritakan kepada siapa? Kepada seseorang yang tentu memiliki sifat hikmah. Yang paling berhak atas ini adalah walinya, kemudian kerabat-kerabat terdekatnya. Nah, siapa yang paling bijaksana dalam keluarga tersebut, cerita kepadanya, ayahnya misalnya, atau ya saudaranya, ya saudara kandungnya, kakak kandungnya kah, atau adik kandungnya kah, dengan tujuan apa? Islah. Fa in arada islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau kedua hakim ini menginginkan islah, maka Allah perbaiki hubungan keduanya, Allah berikan taufik untuk keduanya. Maka kalaupun ingin diceritakan, kepada orang-orang inilah diceritakan. Tidak boleh kesembarangan. Subhanallah, hari ini jemaah yang kami muliakan, ya, betapa banyak akhirnya rumah tangga yang berantakan gara-gara seorang istri ketika mendapati aib suami di rumah, dia beberkan di luar, diceritakan oleh kawan-kawannya. Ya, bahkan pakai bahasa apa? Ini rahasia ya, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Kemudian kawannya ini bercerita lagi ke kawan yang lain, ini rahasia ya, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Begitu terus sampai tersebar aib suaminya. Sehingga kalau suaminya keluar, lihat ya, cali ereng orang Pak. Cali ereng orang, suaminya keluar. Ya, aibnya tersebar dengan perkataan apa? Jangan kasih tahu siapa-siapa. Ya. Ini pertama dimulai, dia yang memulai mengeluarkan aib itu, dibawa keluar aib dari rumahnya, lalu dia pula yang mengatakan jangan bilang siapa-siapa. Seharusnya ketika dia tidak mau orang lain bilang ke siapa-siapa, seharusnya dirinya menahan diri sendiri untuk tidak bilang ke siapa-siapa. Itu seharusnya, supaya tidak tersebar kemana-mana. Maka ini sebuah aib dalam rumah. Jangan sampai jemaah yang kami muliakan, ya, ketika kita tidak tahan dengan perlakuan pasangan kita, justru kita curhatnya kepada manusia. Seharusnya pertama sekali adalah curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Laporkan dulu setiap permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah jalan keluarnya, minta kepada Allah bagaimana ini bisa selesai segera. Kalaupun itu ya kita sudah lakukan, maka bikin sebuah ikhtiar. Cara atau mengambil sebab diantaranya adalah bercerita kepada orang-orang yang thiqah tadi. Itu pun setelah tahapan-tahapan panjang. Setelah tahapan-tahapan panjang. Kalau bisa diselesaikan berdua, selesaikan dulu. Walaupun ini kemudian terulang lagi, selesaikan lagi. Yang namanya kita hidup
ya berdekatan, berdampingan, tentu akan ada selek, akan ada salah paham, akan ada ya kekeliruan, akan ada rasa mood yang berbeda menghadapi setiap situasi, dan ini biasa dalam rumah tangga. Dan jangan sampai justru kita memperpanjang kerusakan dan menjadikan keretakan itu menjadi pecah. Subhanakallah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah